Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review di satu buah handphone entry level yang cukup menarik perhatian gue, yaitu Infinix Hot 9 Play. Ini alasannya cukup simpel sih, karena semua-muanya serba gede di handphone ini. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Jadi kita unboxing dulu deh ini pertama-tama. Udah buka nih. Isinya langsung handphonenya aja sendiri nih, gede ya emang ya. Kita dengerin dulu. Terus ini dalamnya ada apa nih? Cuma klap ya buat garansinya ya. Terus dia ada apa lagi? Ini buku-buku manual, paperwork aja sih. Ini juga kayak buat cara servisnya gitu. Terus udah dapat anti gores, lumayan nih. Udah dapat kaca anti goresnya, lumayan. Saya pinggirin dulu. Terus ini udah ada casing bawaannya. Casingnya lumayan solid nih, keras juga, bukan ini ya, jadi hard case. Terus di sini dapat chargernya yang ukurannya kayak nih 10 watt aja, dan kabelnya micro USB ya tentu aja, karena memang mengingat handphone ini masih entry level. Terus ada SIM ejector, nggak lupa. Oke, itu doang isinya. Langsung kita buka handphonenya. Kita buka juga depannya. Oke, kita nyalain langsung. Tulisan depannya Infinix. Ya, kayak gitu guys. Ini belakangnya dikasih lihat sedikit. Sinar-sinar kayak gitu Infinix. Lumayan enak sih. Gede sih memang handphone ini, dan cukup berat. Jadi serba gede yang gue maksud di sini itu pertama-tama dari bodinya ya. Dari segi desain handphone ini mungkin terlihat nggak yang paling modern, tapi udah cukup lumayan. Bodi belakangnya ini masih plastik dengan ada fingerprint di belakang. Terus di plastiknya ini juga ada sedikit-sedikit aksen berubah-ubah gradasi warna gitu. Terus juga dia udah pasti jadi fingerprint magnet ya, karena emang plastiknya ada sedikit dilapisin kaca sepertinya di belakangnya. Terus juga di sini bodinya ini cukup berat menurut gua. Ini sampai lebih dari 200 gram. Tapi ini wajar karena mengingat layarnya yang cukup besar, dan di sini masih U-shape di atasnya, dan juga baterainya yang super gede. Ntar kita langsung ke bagian baterainya deh. Layarnya ukurannya 6,8 inch dengan dia masih panelnya IPS dan juga LCD ya. Di atasnya juga tadi gue udah bilang masih ada U-shape, ukuran totalnya itu 6,82 inch. Ini cukup lega banget ya dengan dia punya desain yang bezelnya udah cukup tipis kayak gini. Jadi dijamin kalau buat nonton atau YouTubean itu udah enak banget, sesuai dengan namanya dia yang mengedepankan Play, Hot 9 Play gitu kan. Jadinya udah pasti buat ngeplay film harus enak dong. Tapi kalau buat nemenin nonton, ini speakernya mungkin salah satu yang harus dipertimbangkan, karena suaranya menurut gua agak terlalu cempreng sih. Memang cuma single speaker, kalau digedein tuh maksimal suaranya pun masih agak nyakitin kuping. Wajar kali ya buat harga segitu. Tapi di sini masih ada headphone jack, jadi tenang aja, kalian kalau mau suaranya lebih enak, colokin aja langsung. Jadi laptop ini jadi benar-benar full, semuanya masih dari plastik ya, nggak ada neko-nekonya. Jadi badannya mungkin terlihat sedikit besar kalau dibandingin laptop yang pernah gue review sebelumnya yang Flex atau Yoga. Untuk speknya sendiri ini jadi plus dan minus sih. Plusnya itu karena mungkin salah satu handphone yang di bawah 1,5 juta dan udah dapat RAM internalnya itu 4 GB dan juga internal 64 GB, masih bisa ditambah micro SD lagi. Jadi buat kalian install game atau buat WhatsAppan, download video gitu kan udah pasti cukup banget. Karena gue jujur kesusahan sih cari handphone di bawah 1,5 juta dengan internal lebih dari 32. Kemarin itu banyak keluhan dari teman-teman ya, yang kalau pakai handphone di 32 GB itu udah kurang banget saat ini ya, karena aplikasi satu game aja kayak PUBG itu sampai 4 GB. Terus juga kalau buat Android sendiri udah 20 GB. Jadi udah minimal harus 64. Jadi ini kalian kalau mau beli harus wajib ambil yang 64 GB menurut gua. Dan kalau misalnya buat minusnya sendiri itu mungkin di bagian chipsetnya. Chipsetnya ini sayang banget, yang gue pakai ini pakai seri Helio P22, tapi gue baca katanya sih ada yang mau keluar seri barunya nanti pakai A25. Entah kenapa yang punya gue ini P22, dan hasil benchmarknya nggak begitu bagus sih menurut gue. Sampai kalau dites buat main game juga dia paling mentok-mentok main PUBG sampai smoothnya medium. Sayang sih, mengingat ini game harus handphone ini harusnya kan ukurannya gede, enak banget buat main game harusnya.
tapi jadinya buat main game rada-rada kentang ya. Kalau buat game normal yang enteng-enteng sih nggak apa-apa lah ya. Ini lumayan kok buat perpindahan aplikasi karena RAM 4GB, jadi multitaskingnya bukan yang terkencang tapi udah cukup enak. Tapi strategi yang dipakai si Infinix ini menurut gue tepat sih. Dia gedein di RAM dan juga di internal storage-nya yang jauh lebih berguna dibandingin kalau dia harus naikin chipset ke yang lebih mahal, tapi kalau sama-sama entry level nggak begitu berasa juga perbedaannya. Kalau misalnya bedain storage kan langsung ngaruh, 32 kan 4 tuh 100% lebih gedenya dibandingin chipset ambil lebih mahal. Tapi kalau harga lebih mahal juga, performance cuma beda 20-30%. Jadi ini udah tepat banget, dia bikin harganya tetap murah dengan storage 64GB. Untuk kameranya sendiri, dia pakai dual lens di bagian belakangnya. Ini pakai yang 13 megapiksel untuk kamera utama, dan juga ada satu lagi lensa QVGA, itu buat nolong di low light sensornya. Jadi kalau buat ngambil foto di malam hari, harusnya lumayan lah ya. Walaupun nggak ada stabilization di handphone ini, tapi lumayan bisa dapat 1080 sampai 30 fps buat rekam videonya. Dan buat headphone entry level mungkin gue nggak begitu bisa banyak komentar, kalian lihat sendiri deh hasilnya. Kalau mau buat selfie-nya di sini ada pakai 8 megapiksel buat kamera depan, dan udah ada fitur-fitur bokeh juga, dan juga bisa AR bikin stiker gitu buat hobi ya yang suka. Ini rekam pakai kamera belakangnya si Infinix Hot 9 Play juga dengan 1080p ya. Ini kalau nggak pakai masker suaranya kayak gini. Ini adalah rekaman pakai kamera depannya si Infinix Hot 9 Play. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini pakai masker. Ini kalau nggak pakai masker, suara biasa aja, nggak pakai mic juga, pakai mikrofon bawaannya. Sekarang ke bagian utamanya deh, dan juga jadi nilai jual si handphone ini sendiri, yaitu si baterainya. Baterainya ini sampai 6000 mAh, mungkin ini salah satu yang tergede ya buat harga range di bawah 1,5 juta itu. Dan juga menurut gua tepat banget si Infinix taruh baterai super gede di handphone ini, karena mengingat belum ada fast charge ya buat handphone entry level, dan di sini ngecas juga masih micro USB. Jadi si 6000 mAh ini udah pasti bisa tembus hampir 2 hari lah, 2 hari lebih bahkan kadang-kadang. Itu kalian kalau misalnya mau screen on time itu dapat sampai 9 jam. Terus kalau misalnya ngecas karena emang belum ada fast charge itu butuh sampai 3,5 jam buat penuhinnya. Jadi tinggal tidur aja. Jadi menurut gua emang baterai gede di sini faktor penting ya. Udah pasti karena ngecasnya lama, mendingan gedein si baterai internalnya. Untuk bagian software sendiri, si Infinix Hot 9 Play ini menggunakan Android 10. Nah, ini yang lucu, kalau gue baca-baca harusnya sih dia based on-nya Android 10 yang versi Go. Jadi versi ringan, tapi mungkin karena yang gue pakai ini versi 4GB, jadinya Android 10-nya di sini Android 10 benar-benar full version ya. Dengan ditambahin skin dari si Infinix, dia pakai namanya OS X yang versi Dolphin 6,2. Di sini udah benar-benar full feature Android 10. Ini enak, jadi udah ada dark mode, full gesture, terus juga yang pasti dia ditambahin ada skin-skinnya ala Infinix ya. Di sini mungkin buat kalian yang suka WA seneng, ini ada social boosting ya, bikin stiker atau bisa beautify kalau lagi video call. Terus juga kalau ada yang suka gaming, dia ngebantu juga bisa bikin donut disturb atau performance-nya ditingkatin. Tapi itu bukan favorit gue sih, gue tetap lebih suka vanilla Android. Cuma seenggaknya karena RAM-nya 4GB di sini gue bilang udah gak tau, ini sih gue dapetnya udah full version ya. Jadi kayak YouTube-nya juga bukan YouTube Go, Google-nya juga, dan juga kayak Facebook atau PUBG juga itu bukan yang light, dan di sini pakainya semuanya udah full version. Oh ya, satu lagi di sini harus kalian ingat belum bisa ngebaca OTG ya. Di sini sayang banget sih. Jadi kalau misalnya kalian suka-suka transfer data pakai OTG atau pindah-pindahin, ini belum kebaca. Itu buat catatan aja. So, kesimpulannya gimana? Menurut gue sih tepat banget ya strateginya si Infinix ini, mengingat sekarang banyak banget anak-anak yang di rumah perlu buat video callan sekolahnya, atau mungkin kalian yang betah berlama-lama di rumah nonton drama Korea tapi nggak suka sambil ngecas. Ini udah pilihan yang cocok banget buat kalian. Tapi kalau misalnya yang suka buat main game, ini mungkin bukan begitu tepat buat kalian. Ntar ada lagi deh videonya buat handphone lain yang kalau mau buat main game sendiri. Jadi ini gue bilang nilai plusnya tadi, baterainya super gede, layarnya gede, jadi enak, nggak usah ngecas. Ini harganya yang versi 4GB 64 yang gue recommending ya. Ini sih harganya 1,5 juta, persis 1499 gitu. Dan strateginya Infinix sekali lagi gue puji, emang tepat. Dia gedein storage dan juga RAM dibanding harus ngegedein naikin kelas chipset yang bikin harga lebih mahal, tapi nggak signifikan. 64GB all the way, udah itu minimal deh buat kalian.
Jadi gitu aja dulu. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe ya. Gue Agus di Setera Gadget Review. See you next time.